Di layar HP Anda ya, sudah muncul topik kita hari ini. Untuk bahannya bisa Anda download di link ya. Silahkan dipelajari. Dan mohon kepada mahasiswa-mahasiswi yang menonton, yang kuliah pada mata kuliah ini, agar menontonnya hingga selesai ya, dan tidak men-skip, dan tidak membuka aplikasi lain seperti WA, Facebook, Instagram. Karena kalau Anda memindahkan atau membuka tab baru atau membuka aplikasi baru, maka video yang ditonton tidak akan menunjukkan nilai 100% di laporan adlink-nya, karena laporan adlink ini akan terekam ya sebagai tanda bahwa Anda masuk ke dalam kuliah ini atau tidak ya. Baik, data ya. Data adalah sumber informasi yang sangat penting di dalam sistem informasi manajemen. Tanpa menggunakan data, maka seluruh keputusan yang diambil akan salah. Karena setiap keputusan yang diambil di pihak pimpinan perusahaan adalah kaitannya nanti terhadap data itu sendiri ya. Sukses atau tidaknya keputusan yang dibuat itu adalah salah satunya tergantung dari kualitas data yang kita peroleh atau yang kita kumpulkan. Jadi kita bahas dulu, ini adalah tentang data ya. Data adalah bahan mentah dari sistem informasi. Jadi seperti perusahaan sawit ya, bahan mentahnya adalah buah sawit ya. Seperti bikin gula aren ya, maka yang kita butuhkan adalah titisan arennya ya. Atau ketika kita ingin membuat kue, maka bahan bakunya salah satunya adalah tepung. Tanpa ada bahan baku itu, maka kue yang kita buat tadi tidak akan jadi. Begitu juga dengan data sistem informasi ya. Jadi adalah dibutuhkan di sini data. Jadi data merupakan bahan mentah. Berikutnya adalah basis data. Data berbeda dengan basis data ya. Data itu mentah ya, sedangkan basis data itu adalah tempat penyimpanan. Suatu saat ketika kita butuhkan datanya, bisa kita akses ya. Apakah itu datanya berada di gudang ya, atau di pusat database ya, atau di Google Drive, atau di hard disk ya, atau di komputer, atau di server ya. Itu adalah lokasi penyimpanan data organisasi. Atau di setiap unit atau divisi, masih pemasaran, keuangan, SDM, itu ada lokasi-lokasi data, maka seluruh data itu harus tersimpan dengan rapi, terorganisir, aman ya, tidak mudah terbakar atau hilang. Nah, data-data itu suatu saat ketika pimpinan membutuhkan pada saat rapat, annual report, laporan tahunan, laporan mingguan ya, maka data itu bisa kita gunakan ya. Jadi basis data ini adalah tempat penyimpanan. Menurut Gordon dan B. Davis mengemukakan bahwa untuk memperoleh informasi, ya untuk mendapatkan informasi, pertama yang harus dilakukan adalah mengumpulkan data. Benar ya? Kalau tidak mengumpulkan data berarti itu dukun mungkin ya. Tiba-tiba dia dapat informasi, entah dari mana datangnya ya. Tapi secara orang akademis itu dia harus berbicara berdasarkan data. Seperti Anda yang akan melaksanakan atau akan membuat proposal, maka itu datanya harus memang data dari perusahaan ya, bukan data reka-reka, bukan data disusun oleh kira-kira ya, tapi itu data diambil langsung dari perusahaan. Melihat grafik penjualan, melihat kinerja keuangan, melihat kinerja pegawai ya, di situ semua ada data-datanya.
Jadi bentuk-bentuk data yang bisa kita kumpulkan adalah pertama dalam bentuk angka ya. Angka 1, 2, 3 sampai 1000 dan sampai seterusnya ya. Jadi angka ini kita simpan dan ini salah satu sumber informasi juga. Huruf ya juga menjadi bentuk data ya, huruf A sampai Z ya. Bahkan bisa juga nanti pakai huruf atau bahasa lain ya, bahasa Inggris, bahasa Cina ya. Jika itu berbentuk huruf maka itu merupakan data juga, bukan hanya terbatas pada bahasa Indonesia. Ketiga, gambar ya. Gambar juga menjadi laporannya. Seperti Anda lihat Pak Polisi ya ketika menjaga persimpangan dan meminta orang untuk mengambil foto ya, foto beliau. Nah, itu semua untuk laporan ya, jadi gambar. Jika Anda prospek, ketemu berapa orang yang diketemui, maka Anda foto ya. Atau ketika Anda closing produk, Anda melakukan sisi foto ya. Tujuannya adalah untuk dokumentasi. Bahkan untuk fotografer atau foto tertentu itu membutuhkan biaya yang cukup mahal ya. Misalnya Anda untuk merekam atau mengambil gambar ketika resepsi pernikahan ya, begitu pentingnya gambar dalam sebuah laporan ya, karena sifatnya adalah 3D ya. Jadi kita bisa melihat dengan jelas apa yang terjadi, situasi apa yang ada di dalam foto tersebut. Dan keempat adalah tanda ya. Tanda ini merupakan bentuk dari direction ya, arah. Bisa arahnya ke depan, ke samping, ke kanan, atau kalau Anda pernah ikut tes SIM, itu ada banyak tanda dan simbol ya, yang harus kita hafal ya dan kita harus pahami. Kalau ini mungkin kalau ini tidak boleh belok kiri, kalau ini tidak boleh parkir, kalau ini simbolnya misalnya dilarang belok ya. Terus ini ada lampu merah dan sebagainya. Tanda juga menjadi hal yang penting ya dan merupakan sumber data yang perlu kita butuhkan. Apalagi ketika di manajemen ya, tanda-tanda ini betul ya, minus, plus ya, terus tanda tanya, koma itu mempengaruhi sekali terhadap laporan kita. Kurang saja 1 koma atau kurang saja nilai tambah atau kurangnya salah, maka laporannya juga akan salah. Yang kelima, gerakan. Gerakan ini juga faktor yang penting. Biasanya gerakan ini dikonversi kepada video ya. Jadi bisa kita rubah gerakan ini di zaman sekarang adalah videografi ya, atau videograf. Nah, videografi ini merekam kejadian secara langsung ya, tanpa melakukan manipulasi software ya. Jika terjadi kecelakaan, jika terjadi dokumentasi acara ya, seperti Zoom, seperti yang sekarang ya. Sekarang kita sedang kuliah dengan menggunakan video ya. Terus warna juga penting untuk membedakan ya. Ketika kita mengidentifikasi suatu perusahaan, misalnya yang dominan warna merah perusahaannya, kita bilang dia Pertamina misalnya ya. Atau kita lihat kalau pergi ke Unilag dominan warna apa, warna kuning misalnya, dan itu beda-beda ya. Dan warna ini penting ya, apalagi di produk, warna ini sangat berpengaruh terhadap keputusan pembelian. Ketika warnanya tidak sesuai, tidak nyaman, maka konsumen pun akan berpikir untuk melakukan pembelian. Seperti riset kita ya, Aqua itu selalu menggunakan warna yang lembut ya, warna alam, itu warna hijau, warna biru ya. Jarang dia menggunakan warna hitam. Ya, kalau warna hitam mungkin itu bisa Jack Daniel mungkin ya, obat minuman keras ya. Oke, warna ya. Termasuk warna kalau di SDM warna kulit ya.
warna rambut. Nah, itu juga jadi pertimbangan ya. Suhu juga penting ya, ini khususnya bagi yang kerja di operasional, di manufacturing, ketika melihat suhu mesin, kita melihat suhu ruangan ya, terus suhu pabrik. Nah, ini penting ya untuk sebagai laporan ya kepada pimpinan. Nah, itu ada ya, ada 7 ya yang menjadi hal yang penting untuk kita ketahui tentang bentuk-bentuk data yang harus kita simpan ya dengan baik. Yang berikutnya adalah ada 4 ya metode yang bisa dilakukan untuk pengumpulan data. Pertama adalah yang paling bagus menurut saya adalah observasi ya. Cuman observasi ini akan menghabiskan banyak waktu dan menghabiskan banyak biaya. Bagi pimpinan untuk melakukan observasi ya akan menghabiskan waktu ya. Makanya orang memilih kadang menggunakan cara lain untuk mendapatkan data ya. Melalui wawancara ya kepada narasumber yang memang benar ya. Ketika terjadi kecelakaan maka atau kejahatan maka yang dicari adalah saksi mata ya sebagai bahan untuk wawancara atau orang terdekat ya ketika kejadian itu terjadi. Terus bisa juga menggunakan korespondensi ya atau orang yang ahli di bidangnya. Terus yang keempat melalui daftar pertanyaan yang sering kita lakukan jika melakukan penelitian baik mahasiswa, dosen ya. Untuk mendapatkan informasi dia bisa menggunakan daftar pertanyaan. Jika semua dikombinasikan maka teknik pengumpulan data ini sempurna. Jika tidak maka akan sulit ya untuk mendapatkan informasi yang paling terbaik ya. Tapi dari keempat ini semuanya bagus, tapi yang paling bagus dan paling dipercayai pimpinan ketika melakukan inspeksi adalah pengamatan sendiri ya. Seperti Pak Jokowi, presiden kita, untuk mengetahui kondisi jalan tol, pengembangan jalan tol, kondisi vaksin, dia akan turun ya. Dia tidak melakukan 2, 3, dan 4 ya, mungkin hanya karena dia lebih yakin kalau dia turun langsung dan melihat kejadiannya secara langsung. Ini contoh ya untuk akses pengumpulan data bisa menggunakan akses langsung seperti Google Drive. Kalau akses berurutan seperti ini ya, kita masukkan ini biasanya ada di Microsoft Access. Kalau ini berindeks ya, biasanya di kode barang ya, disusun berdasarkan abjad atau kode-kode tertentu. Paling bagus sebenarnya akses langsung ya, bisa menggunakan database atau server. Jadi ketika kita butuh, kita bisa dapatkan informasi secara langsung. Seperti di perpustakaan ya, dia menggunakan akses langsung. Mahasiswa datang terus mengetik bukunya, ketika diketik di share maka ketahuan ini bukunya lokasinya di mana ya, sehingga si pencari buku akan lebih cepat mendapatkan produk yang dia inginkan ya. Tapi kalau misalnya Google Drive, kita tidak perlu, atau website ya, kita tidak perlu datang ke lokasi untuk mendapatkan data. Di mana saja kita bisa mengumpulkan data asal ada jaringannya dan ada wifi paket internetnya. Jadi kita bisa dapat kapan saja ya. Nah, rata-rata basis data itu seperti ini ya. Ya, mulainya dari dari atas seperti gunung es ya. Kecil di atas tapi besar di bawahnya ya. Contohnya kalau kita buka aplikasi ya, atau kita buka contohnya di komputer Anda, buka PC property, ketika kita buka berikutnya ada pilihan komputer. Nah, komputer itu ada local disk C dan local disk D ya. Nah, di local disk D itu nanti banyak lagi di bawahnya. Di lokal itu berapa foldernya, jadi terus seperti itu ya. Itu model basis data. Nah, ada yang terbalik ya.
Di sistem informasi nggak ada terbalik, selalu seperti gunung es ya. Nah, ini panel jaringan yang perlu Anda pahami bahwa seluruh PC ini terkoneksi ya. Terkoneksi dengan server, dengan database ya. Jadi ketika PC 1, PC 2, PC 3, PC 4, PC 5 membutuhkan data, bisa langsung diambil secara langsung ya. Ini contohnya ya, untuk tabel master berisi data relatif lengkap sehingga dapat berdiri sendiri. Misalnya data karyawan ya, NIP dan sebagainya. Sedangkan tabel yang tidak lagi kadang-kadang hanya berisi kode-kode saja sebagai tabel master ya. Ini yang bisa untuk basis data ya. Aplikasinya yang bisa Anda gunakan yang gratis yaitu MS Access ya. Untuk detailnya cara menggunakan basis data MS Access ini bisa dicari di YouTube ya. Terus di base juga bisa digunakan. Rata-rata database ini bayar ya, berbayar, tidak. Yang gratis itu mungkin ya Google Drive ya, tapi kapasitasnya terbatas ya. Nah, kesimpulannya adalah untuk proses data ini, pertama adalah perusahaan harus mengumpulkan data ya, atau mendapatkan data atau merekam data. Setelah itu di verifying data tersebut, terus di classifying. Classifying itu dikelompokkan sesuai dengan jenisnya. Misalnya data angka, data huruf, data gambar, data gerakan ya, data simbol. Sudah sorting lagi yang mana yang bagus datanya. Setelah itu dilakukan summarizing ya, terus dibuat hitungan calculating mana yang paling berpengaruh besar terhadap data tersebut. Setelah itu dimasukkan dalam sortering ya, terus retrieving dan reduction ya, dan terakhir adalah seluruh data itu harus dikomunikasikan ya. Melalui apa? Bisa melalui website, melalui email, melalui website perusahaan, melalui media sosial dan sebagainya. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan malam ini ya. Terima kasih sudah menontonnya hingga selesai. Dan setelah menonton ini saya harapkan untuk memberikan komentar di bawah video ya, dengan batas jumlah kata sebanyak minimal 150 kata. Paham ya? Minimal 150 kata dipastikan di komen sebagai bukti bahwa hadir pada pertemuan kita malam ini. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.